Pada suatu pagi yang mendung, ketika kabut tipis menyelimuti desa kecil yang terletak di kaki gunung, Untung, seorang pemahat batu nisan, memulai rutinitas hariannya dengan langkah yang mantap. Suasana desa yang biasa, dengan jalan-jalan kecil berkelok dan rumah-rumah yang tampak sederhana, terasa sepi. Tidak ada suara anak-anak yang bermain, tidak ada langkah kaki yang terburu-buru menuju pasar, hanya hembusan angin yang kadang datang begitu pelan, seolah tidak ingin mengganggu kedamaian pagi itu. Desa ini dikenal dengan pemakaman tuanya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pemakaman yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan banyak cerita dari para leluhur yang telah lama meninggalkan dunia ini. Untung sendiri sudah puluhan tahun bekerja sebagai pemahat batu nisan. Baginya, pekerjaan ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan suara pahat yang menggores batu, suara ketukan palu yang teratur, dan keheningan yang menyelimuti tempat-tempat seperti pemakaman. Dulu, ia bekerja dengan rasa hormat yang mendalam terhadap para penghuni makam, merasa bahwa setiap ukiran yang dibuatnya adalah doa, sebuah penghormatan terakhir yang ia sampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Namun, hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana sekitar terasa lebih sunyi, lebih gelap meskipun matahari tampak masih bersinar terang di langit. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan menggelayuti hati dan pikirannya. Ketika Untung mulai menyiapkan peralatan di atas batu besar tempatnya bekerja, ia merasakan hawa yang tidak biasa. Tangan kanannya yang biasa memegang pahat dengan lancar, kini terasa sedikit kaku. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Suara burung yang biasanya memenuhi udara pagi kini seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak alami. Angin yang biasanya berhembus, memberi kesejukan pada pagi yang sedikit panas, kali ini terasa tidak ada. Untung mulai merasa bahwa sesuatu yang tak terduga sedang menunggu di balik pekerjaan yang akan dilakukannya. Saat ia mulai menorehkan pahat di permukaan batu nisan, sebuah suara aneh terdengar, begitu lembut, hampir seperti bisikan. "Jangan lanjutkan," suara itu seakan berasal dari batu yang sedang ia kerjakan. Untung terkejut, dan seketika tangannya berhenti bergerak. Ia menatap batu tersebut dengan mata yang penuh kebingungan. Batu nisan itu tampak biasa saja, tidak ada yang aneh. Hanya permukaan kasar batu yang membutuhkan ketelatenan dan ketajaman pahat untuk membuatnya halus dan berbentuk sesuai yang diinginkan. Mungkin ia hanya terlalu lelah atau terlalu banyak berpikir. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara angin atau halusinasi. Namun, saat Untung melanjutkan pekerjaannya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Jangan lanjutkan. Jika kau melakukannya, kau akan menyesal." Suara itu kali ini terdengar seperti suara seorang pria tua yang penuh rasa marah dan peringatan. Untung merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia memandang sekeliling, namun tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar pemakaman tersebut. Semua tampak sunyi, bahkan angin pun tidak bergerak. Namun, suara itu semakin kuat dan semakin jelas. Seolah ada yang bersembunyi di balik batu itu, menunggu untuk berbicara langsung padanya. Ini bukan hanya sekadar bisikan angin, tetapi sesuatu yang lebih nyata. Perasaan takut mulai merayapi dirinya, tetapi Untung tetap mencoba untuk menenangkan diri. "Mungkin ini hanya perasaan saya saja," pikirnya. Dengan tekad yang semakin menguat, ia melanjutkan pekerjaannya. Tangan yang sedikit gemetar menggenggam pahat, dan ia mulai mengukir batu nisan dengan hati-hati. Namun semakin lama, suara itu semakin dekat, semakin jelas. Kini terdengar seakan ada yang berbisik di dekat telinganya, dan suara itu semakin keras. "Kau akan menyesal jika melanjutkan ini."
Suara itu hampir berteriak. Untung merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh tekanan yang semakin kuat. Namun, ia merasa tidak bisa berhenti. Ada perasaan aneh yang menggerakkan tangannya untuk terus bekerja. Tapi, perasaan takut yang semakin membesar membuat tubuhnya mulai merasakan kedinginan yang sangat. Seketika, batu nisan itu mulai bergetar. Mula-mula getarannya sangat kecil, namun lama-kelamaan semakin kuat. Untung mundur beberapa langkah, merasa ngeri dengan apa yang terjadi. Batu yang sedang ia kerjakan terasa hidup. Suara aneh itu, yang kini berubah menjadi raungan yang keras, seakan berasal dari dalam batu itu. Kau telah mengukir namaku, dan sekarang aku akan menuntut balas. Suara itu menggema begitu keras. Untung terkejut, hatinya dipenuhi ketakutan yang sangat mendalam. Apa yang terjadi dengan batu ini? Mengapa ada suara dari dalam batu itu? Akankah ia selamat jika melanjutkan pekerjaannya? Pertanyaan-pertanyaan itu melintas cepat di benaknya, namun tidak ada satupun jawaban yang bisa ia temukan. Semua yang ada di sekitarnya kini terasa gelap dan penuh ancaman. Rasa takut yang semakin menguasai tubuh, Untung membuatnya tidak mampu bergerak. Seakan ada kekuatan gaib yang menahan dirinya di tempat itu. Batu nisan yang sebelumnya tampak biasa saja kini bergetar hebat. Suara raungan itu semakin keras, menggema di seluruh pemakaman. Aku adalah arwah yang terperangkap dalam batu ini. Suara itu mengaum seperti suara teriakan kesakitan yang datang dari kedalaman yang sangat jauh. Untung merasa kakinya seolah tertancap ke tanah, tak bisa bergerak, meskipun ia berusaha keras untuk melarikan diri. Perasaan cemas yang mencekam semakin membelit dirinya, membuat napasnya sesak. Seketika, bayangan hitam yang besar dan gelap mulai muncul dari dalam batu itu. Bayangan tersebut menyebar, membentuk sosok yang menyerupai manusia, tetapi wajahnya tidak tampak jelas, hanya kekosongan yang gelap. Wajah itu kosong, tidak memiliki mata atau mulut, hanya ada kekosongan yang begitu menakutkan, membuat Untung merasakan kengerian yang luar biasa. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik seluruh semangat dan keberaniannya. Sosok itu mendekat, langkahnya perlahan namun pasti, seperti mendekati korban yang tidak dapat menghindar. Untung terpaku, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Saya tidak bisa menolongmu." Untung berteriak, tetapi suara itu hilang seketika, seolah diserap oleh kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan itu tetap mendekat, semakin besar, semakin gelap. Untung tidak tahu apakah ia masih bisa melarikan diri atau jika ia sudah terlalu dalam terperangkap dalam dunia lain. Ia merasa seperti terhisap dalam dunia yang tidak ia kenal, tempat di mana aturan-aturan dunia ini tidak berlaku lagi. Perasaan sesak di dadanya semakin memburuk dan keringat dingin mengalir deras di punggungnya. "Aku tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini," pikirnya dalam hati, putus asa. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, penuh amarah. "Kau telah mengukir nama yang salah. Kau tidak tahu siapa aku." Suara itu seperti serangan, meluncur ke arah Untung dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok itu semakin mendekat, hanya ada beberapa langkah lagi sebelum ia benar-benar berada di depannya. Untung terjatuh ke tanah, ketakutan yang luar biasa membuat kakinya lemas. Wajah kosong yang mengerikan itu semakin mendekat, dan Untung merasa seolah-olah segala kekuatan di tubuhnya hilang begitu saja. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, namun tubuhnya terasa berat dan tidak bisa bergerak. Di saat terakhir, ketika bayangan itu hampir mencapai dirinya, Untung berusaha melawan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia meraih pahat batu yang tergeletak di dekatnya dan mencoba untuk mengukirkan sesuatu di batu nisan yang sedang ia kerjakan.
Tanpa berpikir panjang, ia mengukir simbol-simbol yang ia ingat dari masa kecilnya, simbol yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Semuanya dilakukan dalam ketakutan dan kebingungannya, namun ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dirinya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengukir simbol itu dengan cepat, berharap bisa menanggulangi ancaman yang begitu besar di depannya. Namun, saat pahatnya menyentuh batu itu, tiba-tiba sosok hitam itu berhenti bergerak. Untung merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku, seolah ada beban berat yang menghentikan segala gerakannya. Bayangan itu mulai menghilang, perlahan menyusut menjadi titik kecil yang semakin jauh, hingga akhirnya lenyap tanpa jejak. Suasana di sekitar Untung kembali hening, dan getaran pada batu nisan pun mereda. Untung hanya bisa terdiam, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya terasa lemah. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menyaksikan suatu kejadian supernatural yang tidak bisa ia jelaskan, atau jika itu hanya halusinasi akibat ketakutannya yang menguasai dirinya. Namun, yang jelas, perasaan takut itu tidak hilang begitu saja. Untung merasa ada sesuatu yang masih mengawasi dirinya, seolah kekuatan dari tempat itu masih membayanginya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi satu hal yang ia tahu, ia tidak ingin kembali ke pemakaman itu lagi. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diusik, ada sesuatu yang sebaiknya dibiarkan dalam kedamaian abadi. Ia tahu ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya di tempat itu, kekuatan yang tidak akan pernah bisa ia kalahkan hanya dengan pahat dan palu. Dengan hati yang masih berdebar kencang, Untung bangkit dari tempatnya dan berlari keluar dari pemakaman. Kakinya terasa begitu ringan, seakan terbebas dari sesuatu yang menahannya sebelumnya. Ia berlari, tidak menoleh ke belakang, dan hanya ingin keluar sejauh mungkin dari tempat itu. Di sepanjang jalan, udara terasa kembali normal, angin kembali bertiup sepal-sepal, dan suara burung yang sebelumnya hilang kini terdengar kembali. Namun, meskipun ia telah keluar dari pemakaman itu, perasaan gelisah dan ketakutan masih menghantui dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang baru saja ia alami. Bayangan itu, suara-suara aneh itu, akan terus terngiang dalam pikirannya selamanya. Di rumah, Untung merenung dengan penuh kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi di pemakaman itu? Apakah ia benar-benar berhadapan dengan arwah yang terperangkap dalam batu nisan? Ataukah ia hanya terpengaruh oleh ketakutan yang terlalu dalam? Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa melupakan kejadian itu. Malam-malam yang dilaluinya terasa lebih panjang, dan saat ia tidur, ia merasa seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Mimpi buruk itu datang setiap malam, menghantuinya dengan wajah kosong yang mengerikan dan suara marah yang terus mengingatkannya pada apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, Untung merasa tertekan dan tidak tenang. Meskipun ia telah melarikan diri dari pemakaman itu, perasaan takut dan ketidakpastian terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan gelap itu muncul dalam mimpinya, seolah mengingatkan bahwa ia belum selesai dengan kejadian yang terjadi semalam. Di siang hari, meskipun matahari bersinar cerah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut rumahnya, di balik setiap bayangan. Ketakutannya semakin dalam, dan ia merasa perlu untuk mencari jawaban. Ia tahu, perasaan ini tidak akan hilang dengan sendirinya, ia harus menghadapi apa yang terjadi. Untung memutuskan untuk kembali ke pemakaman itu. Ia tahu, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk mencari penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun ketakutan menyelimuti dirinya, ia merasa ada yang mengharuskan dirinya untuk kembali. Pekerjaan yang telah ia mulai, batu nisan yang telah ia ukir, dan suara-suara yang telah ia dengar,
semua itu belum selesai. Rasanya ada yang tertinggal, dan Untung tidak bisa melupakan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di pemakaman tersebut. Begitu ia sampai di pintu gerbang pemakaman, suasana yang sepi dan sunyi langsung menyambutnya. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bisikan angin, hanya keheningan yang menekan. Untung berdiri di depan gerbang, memandang ke dalam, dan ia bisa merasakan perasaan berat yang menekan dadanya. Pemakaman itu tampak lebih gelap dari yang ia ingat, seakan-akan ada kabut tipis yang menyelimuti setiap sudut tempat itu, meskipun matahari sudah cukup tinggi di langit. Untung mengambil napas dalam-dalam dan melangkah masuk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa kali ini ia harus lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika ia tiba di batu nisan yang ia kerjakan semalam, ia merasakan kehadiran yang aneh. Batu itu tampak tidak berubah, namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada energi yang mengalir dari dalamnya. Untung memandangi batu itu dengan hati-hati, berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk mendekat. Namun, begitu ia mendekat, suara yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. Kau kembali? Tidak ada tempat untukmu di sini. Suara itu terdengar mengerikan, seperti suara teriakan yang penuh kebencian. Untung terkejut, tubuhnya terhuyung mundur sejenak. Ia merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, meskipun udara di sekitar tidak begitu panas. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, berusaha tidak terpengaruh oleh ketakutannya. Ia tahu bahwa jika ia melarikan diri lagi, ia tidak akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Apa yang kau inginkan? Untung bertanya dengan suara gemetar, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Suara itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan jawaban. Tiba-tiba, dari dalam batu nisan itu, muncul bayangan hitam yang besar, lebih jelas dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, bayangan itu tidak lagi tersembunyi dalam kegelapan, tetapi muncul dalam bentuk sosok yang nyata. Wajah kosong yang tak memiliki mata atau mulut kini menghadap langsung ke Untung. Sosok itu mulai bergerak mendekat, langkahnya lambat namun penuh ancaman. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kegelapan yang semakin pekat di tanah. Untung merasa tubuhnya semakin kaku, tak mampu bergerak. Kau sudah mencuri tempatku. Suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang penuh amarah. Sosok itu semakin mendekat, dan Untung merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Saya hanya seorang pemahat batu nisan. Saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Untung berusaha berbicara, meskipun suaranya terputus-putus oleh ketakutan yang mencekam. Namun, suara itu hanya tertawa. Tawa itu menggetarkan seluruh tubuh Untung. Kau tidak mengerti, suara itu berkata, dan Untung merasa bahwa kata-kata itu mengandung kedalaman yang tidak bisa ia pahami. Bayangan itu semakin dekat, hingga hanya beberapa langkah lagi antara mereka. Untung merasa nafasnya semakin terengah-engah, dan seakan seluruh tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia merasa seperti sedang berada di tempat yang tidak seharusnya ia datangi, dan bayangan itu adalah penjaga dari tempat tersebut, menuntut balas atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Dalam ketakutannya, Untung mencoba berlari, tetapi langkah kakinya terasa begitu berat. Seperti ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Ia tidak bisa bergerak, meskipun keinginan untuk melarikan diri begitu kuat. Bayangan itu semakin dekat, dan Untung merasa ketakutannya semakin besar. Tiba-tiba, sekelebat bayangan bergerak cepat dan menghampirinya, lalu sebuah suara menggelegar terdengar, "Kau akan menyesal jika melarikan diri." Untung merasa seolah ada kekuatan yang menguasai dirinya,
menahan setiap gerakan tubuhnya. Saat itu juga, Untung merasakan bahwa ia terperangkap dalam dunia yang berbeda, dunia antara hidup dan mati, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ketika Untung merasa tubuhnya semakin lemas, seolah seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya habis terkuras, tiba-tiba ia teringat akan simbol yang ia ukir di batu nisan tadi malam. Simbol itu, meskipun ia tidak begitu yakin dengan efektivitasnya, memberikan sedikit harapan dalam ketakutannya. Di tengah kepanikan yang mencekam, ia mengingat kembali tentang keyakinan yang pernah diajarkan oleh neneknya, bahwa arwah yang terperangkap bisa saja terlepas jika seseorang dengan tulus memohon kepada mereka. Dengan sisa keberanian yang ada, Untung mencoba untuk berdoa dalam hati, meskipun bibirnya terasa kaku dan keluh. Ya Allah, tolong selamatkan saya dari ini. Tolong beri saya jalan keluar, desahnya lirih, meskipun hatinya penuh keraguan. Tiba-tiba, suara yang mengerikan itu berhenti sejenak. Sosok hitam yang semula bergerak mendekat, kini berhenti seolah tertarik oleh doa yang dipanjatkannya. Untung merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada perubahan yang sangat tipis di udara di sekitarnya. Sosok itu mengangkat tangannya, atau lebih tepatnya, mengayunkan bayangannya ke arah Untung. Untuk sesaat, Untung merasa sebuah energi dingin menyelimuti tubuhnya. Namun, seiring dengan semakin kuatnya doa yang ia ucapkan dalam hati, sosok itu mulai terhenti, seolah kebingungan. "Mengapa kamu berdoa?" Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih tenang, lebih dalam, seolah ada ketidakpastian dalam nada itu. "Saya tidak tahu siapa Anda. Saya hanya seorang pemahat batu nisan. Saya tidak bermaksud mengganggu atau menyakiti siapapun." Untung mencoba berbicara dengan suara yang lebih mantap, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan saya dan kembali ke rumah. Tolong, beri saya kesempatan untuk pergi." Suasana di sekitar Untung terasa semakin sunyi, bahkan suara angin yang sebelumnya tidak terdengar, kini mulai terdengar pelan. Ada keheningan yang menekan, seakan seluruh dunia menunggu jawaban dari bayangan itu. Namun, sosok hitam itu hanya diam, dan Untung merasakan sebuah perasaan yang sangat berat, seperti ada pertarungan batin yang terjadi di antara mereka. Sosok itu akhirnya mengangkat tangannya, dan bayangannya mulai memudar sedikit demi sedikit. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lemah dan penuh kesedihan. "Kau tidak mengerti, aku terperangkap di sini, di dalam batu ini. Aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa pergi. Aku ingin membebaskan diriku, tetapi aku tidak tahu bagaimana." Suara itu melanjutkan, penuh penyesalan dan kesedihan. "Selama bertahun-tahun, aku terperangkap di dalam batu ini, tubuhku dihancurkan oleh waktu dan rasa sakit, namun jiwaku tidak bisa pergi. Aku hanya ingin pergi, tapi tidak ada jalan keluar." Untung merasa hatinya semakin berat mendengar penuturan sosok itu. Ada sesuatu yang sangat mendalam dan tragis dalam kata-katanya, yang membuat dirinya merasa bersalah meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa saat, bayangan itu mulai menghilang, dan suasana pemakaman kembali tenang. Untung merasa tubuhnya kembali bisa bergerak, meskipun langkahnya masih terasa goyah dan lemah. Dia terengah-engah, napasnya berat, dan hatinya masih dipenuhi kebingungan. Semua yang terjadi di sini, sosok yang ia lihat, suara-suara yang ia dengar, apakah itu nyata atau hanya halusinasi akibat ketakutan dan kecemasannya? Ia tidak tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, ia merasa bahwa batu nisan yang ia kerjakan memiliki kekuatan lebih dari sekadar benda mati. Untung duduk di depan batu nisan itu, memandang ke arah ukirannya yang belum selesai. Ia mulai berpikir, apakah ada cara untuk membantu arwah yang terperangkap itu?
Apakah simbol yang ia ukir benar-benar bisa membebaskan jiwa yang terperangkap atau malah semakin memperburuk keadaan? Setiap pertanyaan yang muncul di pikirannya terasa semakin membingungkan. Ia merasa tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja ia alami. Namun pada saat yang sama, ia merasa terperangkap dalam dilema moral. Bagaimana ia bisa membantu jika ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Langkah itu perlahan mendekat, dan dari jauh, seorang lelaki tua yang berpakaian serba putih tampak berjalan menuju pemakaman. Wajahnya sangat tenang, seolah tidak terpengaruh oleh suasana yang mencekam. Lelaki tua itu berhenti di depan Untung, melihatnya dengan tatapan yang sangat dalam, seakan menilai situasi yang sedang terjadi. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu melangkah mendekat ke batu nisan yang sedang ia kerjakan. Untung menatapnya, merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria tersebut, seolah ia tahu apa yang harus dilakukan. "Jangan takut," kata lelaki tua itu dengan suara lembut namun tegas. Arwah yang terperangkap ini telah lama menunggu untuk dibebaskan. Kamu sudah mendekati kebenaran, tetapi untuk membebaskannya, kamu harus menyelesaikan tugas yang telah kamu mulai. Tanpa menjelaskan lebih jauh, lelaki itu melangkah ke batu nisan dan mulai mengusapnya dengan perlahan. Tidak hanya pahat yang bisa membebaskan jiwa, tetapi juga doa dan niat tulus untuk membantu mereka yang terperangkap, katanya sambil terus mengusap batu itu. Untung merasa ada kekuatan yang berbeda di sekitar lelaki tua tersebut, seakan-akan pria itu membawa ketenangan dan cahaya yang tak tampak. Lelaki tua itu terus mengusap batu nisan dengan penuh ketenangan, seolah tidak terpengaruh oleh segala yang terjadi di sekitarnya. Untung yang masih kebingungan hanya bisa menatap dengan rasa takjub dan sedikit harapan. Apa yang harus saya lakukan? Untung akhirnya bertanya, suaranya bergetar penuh kebingungan. Lelaki tua itu menatap Untung dengan mata yang penuh pemahaman, seolah tahu apa yang ada di dalam hatinya. "Kamu sudah melangkah setengah jalan," katanya pelan. "Simbol yang kamu ukir itu bukanlah sekedar tanda, melainkan sebuah doa. Tetapi doa itu harus disertai dengan ketulusan. Arwah yang terperangkap di dalam batu ini membutuhkan pengampunan dan pemahaman." Setelah beberapa saat hening, lelaki tua itu melanjutkan, "Pahat itu adalah alatmu untuk membantu, namun itu hanya sebagian kecil dari jalan yang harus kamu tempuh. Arwah yang terperangkap di sini tidak ingin kekuatan atau balas dendam. Yang mereka inginkan hanyalah kedamaian dan kebebasan dari siksaan yang mereka alami." Lelaki tua itu lalu berdiri di samping Untung dan mengangkat kedua tangannya. "Mari kita berdoa bersama," ajaknya dengan suara yang penuh ketenangan. Untung, meskipun merasa bingung dan masih takut, mengikuti lelaki tua itu. Ia merasa ada sesuatu yang dalam dan penuh makna pada kata-kata pria itu. Dengan mata terpejam, lelaki tua itu mulai mengucapkan doa-doa yang Untung tidak kenal. Suara pria itu bergema lembut, penuh kedamaian, seolah mengalirkan energi yang menenangkan. Untung mencoba untuk menyesuaikan diri, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Perlahan, ia mulai ikut mengucapkan doa yang sama, walaupun suaranya terputus-putus. Seiring dengan berjalannya waktu, Untung mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana yang sebelumnya mencekam perlahan berubah menjadi lebih tenang. Udara di sekitar mereka terasa lebih sejuk, dan suara-suara burung kembali terdengar di kejauhan. Bahkan bayangan gelap yang sebelumnya mengintai mulai memudar, seolah menarik diri dari tempat itu. Saat doa selesai, lelaki tua itu membuka matanya dan menatap Untung dengan penuh ketenangan. "Sekarang, coba lihat batu nisanmu," katanya. Untung menoleh,
dan ia melihat bahwa batu nisan yang sebelumnya terasa berat dan penuh energi negatif kini tampak berbeda. Batu itu terlihat lebih terang, seolah cahaya dari dalamnya mulai memancar keluar, memberi kesan kedamaian yang mendalam. Tanpa sadar, Untung menghela napas panjang, merasakan beban yang begitu berat di hatinya mulai terangkat. Ia tidak tahu pasti bagaimana proses ini terjadi, tetapi ia tahu bahwa sesuatu yang besar dan misterius telah terjadi di sana. Lelaki tua itu tersenyum, meskipun senyumnya terlihat penuh kesedihan. Terkadang, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang kita ukir dengan tangan kita bisa kita pahami. Namun, dengan hati yang tulus, kita bisa membantu mereka yang terperangkap untuk menemukan kedamaian mereka. Dengan satu gerakan lembut, lelaki itu melangkah mundur dan mulai menjauh. Sebelum pergi, ia menatap Untung sekali lagi dan berkata, "Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Kekuatan terbesar ada dalam hatimu dan dalam doa yang penuh ketulusan." Dengan kata-kata itu, lelaki tua itu menghilang ke dalam kabut tipis yang tiba-tiba muncul di sekitar pemakaman. Untung berdiri di sana, terdiam dalam kebingungannya, namun dengan hati yang sedikit lebih tenang. Untung tahu bahwa hari itu bukanlah akhir dari perjalanan spiritualnya, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Ia menatap batu nisan itu sekali lagi, kini lebih memahami bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar dunia fisik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Semua yang terjadi di pemakaman itu, suara, bayangan, dan ketakutan, mungkin hanyalah sebuah pelajaran, sebuah pengalaman yang membuka mata hatinya tentang kehidupan, kematian, dan yang ada di antaranya. Dengan hati yang sedikit lebih ringan, Untung akhirnya berbalik dan berjalan menjauh dari pemakaman itu. Untuk pertama kalinya merasa bebas dari cengkraman ketakutan yang selama ini menghantuinya. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus tinggal dalam ingatannya, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan jika kita berani untuk mencari, jika kita berani untuk menghadapinya.